Terakhir, yuk Ibu Mbaknya apa pengalaman praktik ilmu RDAY? Biar semangat nih teman-teman. Kalau saya ini ya Bu ya, kita 3 tahun yang lalu kita kan pernah pandemi COVID. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Nah saya lihat ada YouTube-nya Pak Haji itu selalu tepuk tangan apa sih gitu kan. Nah saya belum ketemu sama Pak Haji, tapi Pak Haji di situ menerangkan sedekah ekstrim gitu loh. Pada saat itu gaji saya dipotong 50% karena keadaan perusahaan sedang sangat sulit, tidak baik-baik aja, penuh hutang. Kita dipotong 50%. Gaji saya 50% itu saya sedekahkan ke Pak Haji. Padahal saya belum tahu. Sama Pak Haji tidak direspon. Japri sedekah 50% dari gajinya dia, tapi nggak direspon sama saya. Ada kan ibu-ibu yang nggak direspon sama saya? Nah, itu saya sempat juga deg-degan karena operasional rumah tangga juga jadi nggak karuan. Tapi Pak Haji nggak respon. Saya banyak tuh saya kata-katain, tetap nggak direspon. Saya bilang ya Allah, gimana ya, apa saya tuh dibohongin gitu. Tapi saya lihat anak-anak yatimnya itu banyak kan. Terus saya gajian lagi, saya sedekahin lagi, gobloknya saya gitu loh, nggak direspon lagi sama Pak Haji. Nah sesudah itu saya datanglah ke sini naik online, sedangkan suami saya bablas ya, saya naik online. Ketemu Pak Haji itu sekitar jam 11 ya, jam 11 malam. Saya bilang, Pak Haji, saya sedekah yang banyak loh Pak Haji itu, saya bilang gitu. Bagi saya banyak ya, karena itu seluruhnya. Pak Haji bilang, terus apa masalah lu? Saya mau saya mau keluar dari kantor saya. Tahu nggak Pak Haji ngomong apa? Lu berdua goblok kalau keluar dari kantor. Dia sedekah ekstrim, sedekah separuh gaji. Kalau gajinya 20 juta berarti sedekah 10 juta ya. Harusnya mas saya dibayar-bayarin dong ya kan. Enggak tuh digoblok-goblokin. Terus lanjut. Terus dia bilang, kita sekantor ya Ibu. Kita sekantor berdua. Saya bagian keuangan, saya bagian proyek. Terus saya bilang ini, Pak Haji, pokoknya lu jangan keluar, di kantor lu masih banyak duitnya gitu. Di kantor masih ada duitnya. Gimana caranya Pak Haji? Sedangkan hutang banyak. Saya kan selalu didatengin oleh debt collector ya, gitu. Pokoknya lu harus yakin. Saya berdua pulang gitu, saya bingung, bener bingung nih. Sesudah itu proses ya, saya tetap sedekah kecil-kecilan ke Pak Haji. Sesudah ekstrim itu saya sedekah 50.000, 100.000 gitu ya. Supplier saya kan berhutang nih, misalnya ke Pak Haji. Pak Haji nagih ke saya. Dia bilang gini, Mbak, kamu punya PO ya sebesar 10M gitu misalnya. Iya, kenapa Pak? Kenapa nggak ngomong sama saya? Nanti saya modalin gitu loh Pak, Bu. Masih punya utang. Padahal masih punya utang. Saya nggak mungkin dong saya minta tolong mereka, Bapak Pak Haji, karena saya punya hutang. Dia bilang, kamu saya modalin gitu. Itu PO-nya berapa? Saya bayarin dan barangnya sampai di tempat. Kamu tinggal nagih ke BUMN Pak, Ibu. Nah sesudah itu dia modalin loh semua proyek saya tanpa perjanjian. Harusnya perjanjian kan? Tepuk tangan dong, luar biasa. Dasarnya ilmu RDAY. Tidak tertulis. Itu dia bilang waktu itu di hari Sabtu pada saat saya sedang libur gitu. Saya bilang ya Allah, ini apa karena sedekah saya ya gitu kan. Nah semenjak itu kantor saya berangsur-angsur bisa membayar hutang sampai sekarang Ibu. Sampai sekarang. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah yang saya lakukan adalah sedekah subuh. Kalau dulu itu sedekah subuh 100.000 itu bagi saya sangat besar, tapi sekarang udah biasa gitu ya, udah biasa, malah di atas itu gitu. Alhamdulillah gitu, rezeki selalu datang. Sedekahnya 1 juta. Tapi Ibu belum siap. Nanti pelan-pelan aja Bu, santai aja. Yang sedekah subuh 1 juta
wasilahnya anak yatim RDAY udah banyak Bu. Yang sedekahnya satu hari 10 juta pun banyak. Nah, Bapak dan Ibu nanti menuju ke sana. Amin. Bapak dan Ibu tahu pemilik perusahaan namanya Indah Kargo. Tahu ya, Indah Kargo ya. Itu anak yatimnya dari 7 orang yang disantunin tiap hari. Indah Kargo. Sekarang Indah Kargo nyantunin anak yatim per hari 5.000 anak yatim tiap hari. Tadinya 7 tahun 2017. Sekarang Indah Kargo udah luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu kaya raya tajir melintir, udah nggak usah pinter, kan udah tua. Maksudnya nggak usah sekolah lagi gitu loh. Ini ada yang ngambil S3, S4, ngerinya jadi S teler. Udah, sekarang backgroundnya apa aja, kurangin uang belanjanya, disedekain. Herannya nanti ada jalannya. Kedua nih, ini ilmu baru nih, mungkin buat bapak-bapak baru dengar. Bapak-bapak pengen jadi orang kaya raya tajir melintir gak? Mau? Bisa gak bapak-bapak jangan benci sama orang kaya raya? Ini enggak, pengen jadi orang kaya tapi bencinya sama orang kaya, nggak boleh. Misalkan kita punya saudara kandung kaya raya, jangan dibenci. Gara-gara kita minjem buat anak sekolah nggak dipinjemin kita benci. Itu. Atau sekarang lagi tren nih, orang kaya crazy rich bahasa Inggrisnya. Itu pada diomongin bahwa itu duit money laundry. Ya janganlah, kalau dia memang money laundry ya biarin. Nanti juga kita kebagian. Kan sekarang kita lagi nggak kebagian. Dia yang kebagian, nanti pasti gue. Gitu. Kok Pak Haji ngomong begitu? Karena gue kan udah kebagian. Lu pada belum. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu lihat, orang terkaya di Indonesia itu bukan duitnya dia, Bos. Duitnya siapa? Nggak usah disebut dah, pasti udah pada tahu kan. Iya, duitnya orang-orang itu dititipin. Ya kebetulan Bapak dan Ibu nggak kebagian aja. Jadi pada ribet, pada ribut. Dia kan dulu gak kaya, kok sekarang dia kaya ya? Ya dia kan namanya dia dipakai. Karena kan nyimpen duit juga susah kan, kemana-mana. Udahlah, kita kalau pengen kaya raya, coba nggak boleh benci, nggak boleh sirik sama orang yang kaya. Nanti gimana mau ketularan orang kitanya di sini hatinya busuk? Jangan. Intinya apa sih Pak Haji ngomong dari tadi? Nggak boleh punya sifat 18. Betul lah? Nah, jangan deh, jangan punya sifat 18. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, ngeluh, jutek, suntuk, cemburuan, apalagi tuh? Dendam. Nah, pokoknya inti gini, saya mau Bapak dan Ibu biar cepet kaya pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY. Bisa? Apa tuh ilmu kearifan lokalnya RDAY? Nanti saya terangin, sebentar aja dulu. Nanti tahan dulu, jangan pingsan. Itu memeknya dijaga. Kamu si memeknya nggak dijaga. Nih, kagak dulu pakai duit biar nggak online. Nih, diganjel, diganjel. Sumpel, iya betul. Belum pernah kan lihat alat kelamin disumpel pakai 10 juta? Ini nanti disumpel. Oke. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu coba praktekin ilmu RDAY. Bisa gak kalau kan tadi saya barusan privat nih di Aeon Mall Sentul. Tadi di Pizza Hut karena rame pindah tempat lagi. Rame pindah tempat nih, orang kan gak diundang, jadi pada datang. Jadi satu orang 3 jam. Nah kalau 10 orang 30 jam, sehari kan 24 jam. Semuanya ngerangsek aja pengen privat. Ya bisa, tapi kan kasihan saya satu-satu dulu. Akhirnya saya lihat, Ibu mau tahu? Saya tanya, apa yang bikin hajat kamu terkabul? Kan saya ngikutin ilmunya Pak Haji. Apa tuh?
dari bangun tidur sampai mau tidur hatinya gembira, karena kita nggak tahu nih terkabulnya hari apa, jam berapa, dan menit keberapa. Jadi kita harus gembira terus. Nah, dia di mobil gembira, ceria, ngobrolnya nggak pernah yang itu, pegang-pegang nenen istrinya, istrinya pegang-pegang alat kelamin suaminya, gembira aja. Akhirnya terbit, ada yang terbit, yang tentara terbit jadi jenderal bintang 1, yang polisi tadinya kombes sekarang jadi brigjen, yang tadinya brigjen jadi irjen, yang irjen jadi komjen. Nah, mau saya coba bapak dan ibu bantu saya yang ringan-ringan deh. Salah terkabul apa tuh? Gembira. Tapi gembiranya yang nggak pakai biaya. Kalau ke mall gimana? Pengen belanja kan saldonya di ATM nggak cukup, ya kan? Nah, kenapa nggak kita sama pasangan kita? Enak Ji punya mobil. Kalau gua kan nggak ada mobil. Ya udah, kalau pas lagi nyebrang, ibu jangan megang tangan suami, tapi pada saat nyebrang, ibu pegang kontol suami. Nggak apa, cuma nyebrang. Nanti kan suami enak bapak. Enak. Pokoknya mau saya dari bangun tidur sampai mau tidur isinya gembira aja. Oke? Bisa? Oke. Ada lagi gak yang mau diobrolin? Ini Pak Haji, Ya. saya pernah mau dibangkrutin Pak Haji. Mau dibangkrutin. Nah, terus istri nanya sama Pak Haji. Istri "Gimana?" nanya ke saya. Iya. Itu surat tuntutannya dilaminating, dimasukin freezer. Itu surat tuntutannya dilaminating, dimasukin ke freezer. Biar dingin. Akhirnya perusahaannya nggak jadi bangkrut Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Ditaruh di freezer maksudnya biar dingin. Biasa kan orang kalau ngebangkrutin kan panas, bawaannya emosi. Kita diem-diemin nggak bisa Pak, namanya orang udah kesel, dendam. Nah, apalagi mau dipailitin. Sementara perusahaan kita pengen eksis, sementara lawan kita pengen mailitin kita. Gimana caranya? Itu tadi, suratnya dimasukin ke dalam freezer biar adem. Tapi adem kan? Adem. Tepuk tangan dong. Coba bapak kemana? Ke kiai mana? Atau ke ustadz mana? Atau ke habib mana? Atau ke orang pinter mana? Yang ngasih tahu, coba suratnya taruh di freezer. Gak ada. Ini kan ilmunya SD Impres Pak. Soalnya apa SD Impres? Kalau kita pulang sekolah adem, kan dibuka kulkasnya. Aduh. Nah, kenapa nggak kita praktekin itu? Perusahaan kita yang mau dipailitin, masuk aja di freezer. Memang nggak masuk logika, tapi kan hasilnya. Iya. Coba lagi bos, ulangi lagi. Ini benar Pak, tidak ada seorang kiai, ustadz, habib, ataupun orang pinter sekalipun yang menyarankan kalau kita lagi bersih tegang, lawannya kita dimasukin ke freezer. Nggak ada, cuman ada di sini. Kok di situ? Ya juga dapat ilmunya aja nggak waras di atas kandang kambing. Ayo bos. Yang berikutnya, saya pengen punya cucu. Pengen punya cucu. Terus karena udah beberapa bulan belum hamil, Belum hamil? Pak Haji ngajarinnya vulgar banget gitu. Pak. Saya ngajarin vulgar bener. Apa tuh yang saya ajarin? Iya, cara berhubungan intim yang supaya hamil itu bagaimana gitu. Oh iya, saya ngajarin gimana? Istri saya yang jelasin. Coba. Aduh. Saya ngajarin gimana? Saya lupa waktu itu. Jadi itu apa namanya, menantu saya kan wanita ya. Menantunya wanita, anaknya laki-laki. Laki-laki. Jadi tidurnya tengkurap seperti kodok, bukan doggy style ya, tapi seperti kodok gitu, terus agak nungging dikit, terus dibengkek. Jadi penisnya masuk ke dalam vaginanya itu, masuk gitu, terus nggak lama berhubungan. Dah, jangan dibayangin, jangan dibayangin, langsung praktek. Jadi kalau memang nggak hamil, kan biasanya wanita celentang. Nah ini langsung dibalik memeknya, lah kayak balik martabak. Celak, pantatnya di atas, palanya lurus,
Itu paha kanan dibengkek, paha kiri dibengkek, langsung dimasukin. Tepuk tangan dong. Hasilnya apa? Hasilnya punya cucu yang lucu, Punya cucu yang pinter, lucu. pinter, dan setiap orang yang lihat seneng deh liatinya. Nah, Gitu. coba bapak dan ibu, kalau ibu pengen hamil lagi, coba cara buatnya kayak gitu. 100% yang kalau kita ML-nya nggak umum, hasilnya pasti lebih pinter, gemes, rezekinya ada. Kalau kemarin ya kemarin kan buru-buru bikinnya celentang, jadi dapetnya standar. Jadi di mana-mana Bu, kalau kita berobat, dok, mantu saya belum hamil dok, kasih hormon. Ya kalau ada duit ya nggak apa-apa, ditebuslah hormonnya. Tapi kalau nggak ada duit gimana? Nah ini kan murah meriah, cuman kayak ngebalik martabak doang. Klak, bengkek dikit, dipas-pasin dulu. Tapi kan yang penting hasil kan? Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Terus apa lagi bos? Terus apa lagi? Anak saya setelah menikah kena PHK. Setelah nikah kena PHK. Pak Haji saranin Saya nyaranin apa? sedekah 1 kali gaji. Sedekah 1 kali gaji kotor. Dan Sama tidak boleh menyakiti hati mamanya. Sama nggak boleh nyakitin hati mamahnya. Dan membelikan makanan kesukaan mamanya. Dan membelikan makanan kesukaan mamahnya. Ini diperhatiin buat yang punya anak cowok. Yang punya anak cowok. Terus? Setelah melakukan itu, sama ini Pak Haji, kalau ditelepon mamanya jangan nutup, yang nutup telepon biar mamanya. Ya, jadi kalau kita punya anak laki-laki, kalau lagi ditelepon mamahnya, jangan buru-buru ditutup. Udah mah, ada lagi mah? Iya mah, nggak boleh. Kasih tahu anaknya, nanti rezekinya punya rumahnya bagus. Lanjut. Akhirnya diterima satu-satunya WNI di perusahaan asing dan gajinya naik beberapa kali lipat. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi mana ada Bu orang sedekah 1 kali gaji kotor? Ada gak? Gak ada. Kalau gue mau naik pangkat, sedekahnya 12 kali gaji. Misalkan ibu punya suami, pangkatnya kolonel. Berapa sih gaji kolonel? Misalkan 10 juta. Remonnya berapa? 2 juta. 12 juta kali 12 kali. Pak Haji, aku pengen biar suami saya sayang banget sama saya. Intip makanan kesukaan dia apa? Pak Haji, aku pengen balik lagi sama suami aku yang itu. Kenapa pengen balik? Aku nggak bisa tidur kalau ngebayangin kalau dia lagi ngaceng. Apa makanan favoritnya dia kali 500 anak yatim kali 12. Nanti dia balik lagi jadi suami kita. Otomatis. Ji, bisa gak kalau gue sedekahnya anak yatim kurung aja Ji, misalkan 150 anak yatim kurung, nanti yang nggak kurung, yatim umrah, yatim tahajud, nanti ngiri, kok aku nggak dapat makanan. Lah kan lu nggak dapat duit dari dia, biarin deh, aku doain deh biar hajatnya nggak terkabul. Janganlah, kalau bisa kita sedekahin semua. Apakah itu yang yatim kurung di atas sama yatim yang di bawah, yatim umroh sama yatim tahajud, kan kasihan dia. Yang atas makan apa tuh? Kok aku nggak kebagian? Nah jangan. Lebih baik bapak dan ibu nanti kumpulin, karena kan dia juga kan namanya anak yatim ngobrol. Kamu kok nggak dapat ini? Enggak. Ih, di atas dapat. Nah, langsung dia di bawah berdoa. Yuk kita ngumpul, yuk kita berdoa yuk. Buat namanya Pak Haji gitu-gitu. Janganlah kita. Kalau memang semuanya makan KFC, semua makan KFC. Kalau semuanya makan McDonald, semua makan McDonald. Biar kalau bisa nggak ada sejumlah itu Ji, ya udah dipotong-potong. Yang penting dia nyicip, ya kan? Kasihan dia biar bareng. Jadi kalau ibu pengen punya suaminya balik lagi atau suaminya sayang, intip makanan favoritnya dia. Kedua. Bisa gaji gue kaya raya tajir melintir kayak lo Ji? Bisa. Berani gak ibu mandiin suami tercinta? Jadi suami dimandiin, nah, diplecetin,
semuanya termasuk alat kelaminnya. Iya. Dan kalau mandiin suami, ibu nggak boleh telanjang bulat, pakai daster. Suami yang hobinya mandiin istri, pasti pernikahannya pendek. Iya, jangan. Jadi suami nggak boleh mandiin istri. Ada kan yang suami karena istrinya cerewet, egois, jadi dimandiin sama suaminya. Itu pernikahannya nggak lebih dari 2 tahun paling lama, 1,5 tahun paling lama. Dia akan cerai, nikah lagi sama suami yang kedua, pengennya dimandiin lagi itu istri. Iya lu mandiin. Itu pernikahannya cuma 6 bulan. Tapi dibalik, sekarang dibalik, setelah dia ngikutin ilmu RDI, dia dibalik, dia yang mandiin suaminya. Sampai hari ini dia pernikahannya langgeng, udah 6 tahun. Dulu utangnya di bank, sekarang utangnya lunas. Nah, coba bapak dan ibu praktekin. Lunas utang karena memuliakan suami. Kok gitu Ji? Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Ada gak ayatnya ridhonya Allah, ridhonya istri? Gak ada. Jadi ridhonya Allah, ridhonya. Nah, berani gak ibu-ibu yang hadir di sini yang punya suami, mulai nanti pulang mandiin suaminya? Berani ya? Ji, gue nggak mau gosokin selakangannya. Ya udah, pakai selang belang bir. Nanti kan bersih sendiri. Boleh ntar nanya ntar. Kalau kurangnya 1 minggu sekali gimana? Ya gampang, nanti dibawa ke karwos. Nanti diajarin. Ya, ada lagi apa? Dari saya cukup Pak Haji. Oke, Dari Mbaknya sini. ada lagi nggak? Waktu itu ada anak yatim pulang umroh, kan Pak Haji bilang, ayo sedekah 1 juta, ya Pak Haji. Nah, saya ke bandara, saya sedekah ke pembersih WC, itu karena dia rajin, kelihatannya saya kasih uang 1 juta. Hasilnya? Hasilnya nggak beberapa menit kemudian saya ditelepon oleh seseorang bahwa dia mau transfer uang untuk bonus saya. Gitu. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, nanti umroh November 2023 kita tuh ada yang namanya sedekah umroh anak yatim 1 juta wajib. Jadi nanti anak yatim di Mekah, di Madinah, dia jajan nggak usah minta mamanya, karena kan mamanya udah pasti nggak punya kan. Nah, kita patungan sejuta, nanti duitnya dibeliin mata uang real buat nyangonin dia, buat nanti dia jajan. Nah, nanti yang sedekah 1 juta namanya ditulis, hajatnya ditulis, nanti diijabin di pesawat, diijabin di Mekah, diijabin di Madinah. Nah, waktu itu mbaknya ikut sedekah 1 juta. Iya. Itu hampir 100% orang yang ikut sedekah patungan umroh anak yatim 1 juta, tidak ada satupun yang gagal, tidak ada pun satu yang tidak terkabul. Nah, kita besok, Pak Haji, aku kan dagang gado-gado, dari sekarang aja nabung dulu. Nanti pas anak yatim umroh kita ikut. Namanya sedekah patungan umroh anak yatim. Nanti di bulan November 2023. Yang berangkat anak yatimnya gede-gede apa enggak? Bu, kecil-kecil Bu, masih TK. Lucu-lucu. Coba bayangin, anaknya ibu aja belum punya paspor ya. Dia mau udah punya paspor. Ibu-ibu aja belum pernah punya paspor. Nah, kelebihannya kalau memang bapak dan ibu bisa berangkat umroh sama anak yatim, yang tadi saya bilang, bisa ijab di atas pesawat, di atas awan, bisa ijab di Mekah, bisa ijab di Madinah. Nanti sambil city tour, ziarah ke tempat-tempat wisata, ibu dan bapak bisa peluk anak yatimnya di bus. Sayang, aminin hajat bunda dong, kan dia lagi seneng. Dan hampir 100% yang ikut anak yatim umroh tidak pernah meleset, pasti hajatnya 100% terkabul. Dan belum ada travel umroh di Indonesia, bahkan di dunia, yang berangkatin anak yatim umroh, nggak ada. Nah, di sini kita berangkat. Pakai travelnya Pak Ji, Maktur. Bagus gak travelnya? Bagus. Maktur. Bagus. Nah, bagus. Nginepnya nanti di Hilton, tidak di jam-jam.
Kenapa? Karena di jam-jam banyak hotel. Takutnya bapak dan ibu kesasar. Apalagi ini mukanya jadul semua. Nyarinya susah. Ya gaptek, ya kan mukanya mesti disemprot pakai pilok kalau nggak mau ketuker. Nah tapi kalau di Hilton enggak. Hilton tuh dekat sama Mekah, jadi tinggal keluar aja, masuk lagi di Hilton. Tapi kalau di jam-jam bu, aduh, liftnya nyasar. Makanya kita terus kedua kita besok umrohnya pakai pesawatnya Garuda. Kenapa? Biar makannya Indonesia. Kalau bapak dan ibu naik Saudi Arabia, makannya apa? Iya, apa? Jadi makanan Arab. Takutnya nanti nggak cocok perutnya, ya kan? Kalau di Garuda kan enggak, ya. Oke, ada lagi?